Jadi untuk kasus yang diberikan kemarin itu catatan klinisnya pasien laki-laki 21 tahun jatuh, patah tulang belakang, sudah dilakukan operasi pos 2 bulan. Saat ini buang air besar dan buang air kecil terkontrol. Kekuatan otot kedua tungkai menurun, nilai sekitar 3. Sensoriknya defisit setinggi area vertebra lumbal 4. Dia hipoestesia. Saat ini sudah rawat jalan, ambulasi dengan kursi. Nah, kemudian untuk pembagian skala Frankel, itu ada Frankel A, itu dia hilangnya seluruh fungsi motorik dan sensorik hingga level terbawah. Kemudian Frankel B, hilangnya seluruh fungsi motorik dan sebagian sensorik di bagian tingkat lesi. Frankel C, jika lebih dari separuh kekuatan otot dites dengan MMT memiliki nilai kurang dari 3. Frankel D, jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites dengan MMT memiliki nilai lebih atau sama dengan 3. Frankel E, fungsi motorik dan sensorik normal, tidak ada defisit neurologis. Kemudian untuk perbedaannya dengan skala Asia ini ada skala A komplit. Jadi dia lebih spesifik, tidak ada fungsi motorik dan sensorik sampai sakrum 4 dan sakrum 5. Kemudian incomplete, fungsi sensoriknya masih baik tapi motoriknya terganggu sampai segmen sakral 4 dan sakral 5. Kemudian incomplete yang tipe C, fungsi motoriknya terganggu di bawah level tapi otot-otot utamanya masih mempunyai nilai otot kurang dari 3. Kemudian skala D incomplete, fungsi motorik terganggu di bawah level, otot-otot motorik utama punya kekuatan di atas 3. Kalau skala E itu normal, fungsi motorik dan sensoriknya baik. Nah, ini ada dia contoh pengisian skala Asia. Jadi ada sensori dan motori. Jadi kanan dan kirinya. Kemudian dilanjutkan oleh Erla. Impairment vertebral lumbal 4 Frankel C. 1. MMT tungkai menurun sekitar 3. 2. Sensorik defisit setinggi area vertebral lumbal 4. 3. Hipoestesia atau mati rasa. 4. Ambulasi dengan kursi roda. Next. Prognosis dengan identifikasi tepat dan sejak dini bisa didapatkan penyembuhan yang baik setelah dilakukan imobilisasi dan program rehabilitasi dengan penekanan otot flexor serta ekstensor terang. Seperti merilekskan dan memperkuat otot dapat meningkatkan kesembuhan pada pasien cedera pasca fraktur vertebra lumbal 4 Frankel C. Komplikasi 1 yaitu skin breakdown disebabkan karena penekanan atau posisi statis, gangguan sensori dan gangguan vaskularisasi. 2 osteoporosis disebabkan karena tidak ada aktivitas otot dan penumpuan berat badan. 3 spasticity. 4 siringolenla merupakan pembesaran kanalis sentralis dari med spinalis pasca trauma terjadi pada 1-3% pasien SCI. 5. Neuropatik atau spinal cord pain yaitu kerusakan dari
tulang vertebra, medula spinalis, saraf tepi, dan jaringan di sekitarnya biasa menyebabkan hal ini. Bisa berupa nyeri pada akar saraf yang tajam seperti teriris dan menjalar sepanjang perjalanan saraf tepinya. Bahkan terjadi pantom limpain. Kutip Wahyudi Latif 12. Next, gangguan fungsi seksual. Gangguan pada pria. Yang pertama, pasien dengan level cedera rendah, pusat refleks sakral masih mempunyai refleks ereksi dan ereksi psikogenik. Kemampuan fungsi seksual sangat bervariasi pada pasien dengan lesi tidak komplit, tergantung seberapa berat kerusakan pada medula spinalisnya. Gangguan sensasi pada penis sering terjadi dalam hal ini. Masalah yang terjadi berhubungan dengan lokomotor dan aktivitas otot secara volunter. Juga gangguan pada wanita. Gangguan siklus menstruasi banyak terjadi pada wanita dengan lesi komplit atau tidak komplit. Gangguan ini dapat terjadi untuk beberapa bulan atau lebih dari setahun. Terkadang siklus menstruasinya akan kembali normal. Pada pasien wanita dengan lesi yang komplit akan mengalami gangguan sensasi pada organ genitalnya dan gangguan untuk fungsi seksualnya. Next. Lalu untuk treatmentnya, terapi latihan. Kita menggunakan terapi latihan. Jadi menurut Kisner and Colby 2017 mengatakan terapi latihan adalah gerak tubuh, postur, atau aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna memberikan manfaat bagi pasien atau klien. Untuk yang pertama, memperbaiki atau mencegah gangguan, meningkatkan, mengembalikan, atau menambah fungsi fisik. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi faktor resiko perakit kesehatan. Lalu yang keempat, mengoptimalkan kondisi kesehatan, kebugaran, atau rasa sejahtera secara keseluruhan. Efek menguntungkan terapi latihan bagi individu dengan kondisi kesehatan dan gangguan fisik terkait yang sangat beragam. Dicatat secara luas dalam literatur ilmiah dan dibahas pada setiap bab di buku ini. Program latihan yang dirancang oleh fisioterapi bersifat individu seksual dengan kebutuhan klien. Next. Untuk yang pertama, transfer ambulasi. Memberikan latihan-latihan transfer dari berbagai kondisi, diantaranya transfer dari tidur ke duduk, transfer dari tempat tidur, posisi duduk ke kursi roda, dan sebaliknya. Lalu pasien tidur terlentang dengan posisi kedua tangan di atas, dengan kedua tangan menjalin jari jemarinya. Kemudian terapis atau anggota keluarga membantu dengan menggenggam lalu menarik tangan pasien dengan aba-aba. Hitungan 1-3 dengan tangan terapis. Satunya sebagai sanggahan di belakang punggung pasien dengan hitungan bersamaan terapis. Atau anggota keluarga mencoba untuk membangunkan pasien, posisi pasien dari tidur ke duduk. Dan untuk ke kursi roda dengan cara kursi roda didekatkan dengan tempat tidur pasien dan posisikan pasien dekat dengan ujung bed agar lebih mudah melakukan transfer ambulasi pada kursi rodanya. Next. Lalu untuk latihan kedua kita menggunakan William Flexion. William Flexion exercise adalah gerakan dari tubuh bagian dari tubuh untuk mengurangi gejala atau meningkatkan fungsi. Oleh karena letak gangguan mekanik dan nyeri pada punggung bawah terdapat di daerah lumbosakral, maka latihan yang diberikan adalah terutama untuk daerah ini. Tujuan akhir dari latihan ini untuk mengurangi nyeri dan memberikan stabilitas pada punggung bawah dengan pergerakan secara aktif. Lalu di dalam bilang fleksi ada beberapa jenis, kita pakai 2.
Yang pertama kita gunakan partial sit up. Tujuan untuk memperkuat otot-otot M abdominal dan memperkuat otot-otot erector spine secara aktif. Lalu untuk yang kedua, hamstring stretch. Hamstring stretch ini merupakan salah satu jenis latihan William fleksi di mana pasien men-stretch otot-otot M hamstring dan mengontraksikan otot-otot abdominal serta punggung bawah menekan back raise secara aktif dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-otot hamstring dan memperkuat otot M abdominal dan M erector spine. Terima kasih. Ada tambahan? Mungkin ada yang ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Coba kita cermati satu persatu ya. Ya, Bu. Slide nomor 1 coba. Slide nomor 1. Satu judul ya. Dibuka dari awal aja, dari awal. Yes, dari awal. Oke. Nomor 2 sekarang, nomor 2, slide nomor 2 ya. Nih, jatuh. Sebentar. Jangan buru-buru. Nomor 2 dulu. Sebelumnya, ya. Coba dilihat gambarannya, ya. Saya cocokkan dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kemarin perasaan saya lumbal 3 ya, lumbal 3. Saya cocokkan dengan BA saya coba ya. Bentar. Kemarin WA saya kasih siapa ya? Bima. Oh ya. Nah, jangan salah mencermati ya. Oke, tak baca soal saya lagi ya. Pasien laki-laki jatuh ke patah tulang di belakang sebuah operasi domain saat BAB PAK terkontrol kekuatan otot kedua tunggal terus area defisit sensorik setinggi area lumbal 4. Jadi yang dimaksudkan adalah defisit motorik sensoriknya setinggi level lumbal 4, bukan frakturnya pada lumbal 4. Jadi frakturnya ada di lumbal 3 ini. Lumbal 3 frakturnya ini loh. Oke, 3. Frakturnya ada di lumbal 3. 1, dan dulu 12. 1, 2, 3. Betul. Frakturnya ada di lumbal 3. Tapi defisit motorik sensoriknya setinggi level lumbal 4. Jadi ada hal yang diperhatikan di sini. Defisit neurologis bisa terjadi di bawah level cedera. Jadi di bawah level lumbal 3. Tolong untuk diagnosisnya aja yang dirubah. Lumbal 4. Ini kan
urutannya 12, corak 12. 1, 2, 3. Lumbal 3 trakturnya. Ini kan 12. Ini kan yang menyambung dengan kosta 12 ini kan 12. Lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3. Diagnosisnya di atas dirubah nggih untuk diagnosis medisnya tuh. Nih, lumbal 3. Sudah, terus lanjut. Di bawahnya, pasien laki-laki, Frankel. Jadi sudah paham ya, sudah membaca bahwa ada kriteria paraplegia atau kelumpuhan kedua tungkai itu menggunakan kriteria Asia, penilaiannya juga bisa juga menggunakan kriteria Asia. Sebentar, ada orang mau masuk, saya bukakan pintu dulu. Pintu dulu ya. Iya. Ya Mbak, bentar Mbak. Jadi sudah mengerti membaca ya, sedikit pemahaman yang saya sampaikan kemarin bahwa Frankel A dan Asia, coba sekarang dibuka Asia. Oke, ini bedanya hanya di sini. Tetapi secara prinsip itu tidak menunjukkan suatu perbedaan, ya. Incomplete C, motorik terganggu, level motorik utama masih punya kekuatan kurang dari 3, lebih dari kurang dari 3, ya. Pada Asia sekian, pada Frankel hampir sama. Jadi
Kalau melihat kriteria ini, kita bisa memasukkan ini adalah pada Frankel, apa Frankel? Frankel C ya, cocok ya. Pertanyaan kalian kemarin sudah bisa dijawab sendiri kan akhirnya, bahwa nil sebetulnya. Tapi kan kalian kemarin belum membaca, oh Bu belum tahu, baca dulu. Supaya saya menjelaskan lebih mudah, kalian juga menerimanya lebih mudah. Ya. Terus lanjut. Bentar. Pengisian ini, kalian sudah bisa paham belum untuk pengisian ini? Pengisian ini. Masih kurang memahami pengisiannya sih, Bu. Untuk mengisi ini, ya, ini kan ada LTT, Light Touch Test, pinprick, ya. Light Touch Test itu adalah sensasi raba. Sensasi raba, tusuk-tusuk pinprick, ya. Terus di sini kan kita akan menuliskan, ini ada beberapa ini deh, apa namanya, gambar ya, yang lebih cetol, lebih ini nggak apa-apa, tapi ini sama saja. Di situ akan tampak bahwa motor ada key muscle point, jadi otot-otot fungsional, kunci fungsional, otot-otot besar untuk fungsional pada level servikal dan torakal serta lumbal. Kalau kita tadi bicara defisitnya sekitar lumbal 4, berarti di sini masalahnya ada pada ankle dorsifleksi. Nah, nilainya cuma 3, pasti ini drop foot. Nah, kan kita akan mikirnya begitu. Kalau ada drop foot, bagaimana nanti kita mengajarkan jalannya? Padahal orang dengan drop foot itu akan kesulitan. Terus kekuatan sekitar 3. Orang berdiri itu mungkin membutuhkan kekuatan lebih dari 3. Bagaimana berdiri dengan 3? Oh, perlukah dia nanti bracing? Jadi foot brace-nya itu bukan ankle foot brace, tetapi mungkin saya butuh knee brace supaya posisi ini. Terus angka itu kita masukkan di mana? Angka kekuatan otot kita masukkan di sini. Kanannya berapa, L2-nya? Enggak, L2-nya berarti kan bagus, normal. Yang bermasalah adalah L4 ke bawah. Angkanya berapa? 333. Misalkan begitu. Terus ada hipoestesi, parestesi, LTT kan, sentuhannya. L2, L3 nilainya berapa? Tulis saja di sini. Di sini. Sini. Nilainya berapa? Sensorinya 0, 1, atau 2. Ini kan ada 0 itu tidak ada rasa sama sekali. 1 itu hipoestesi, parestesi itu masuknya 1. Terus yang 2 itu normal. Berarti kita masukkanlah di sini angkanya. Ya. Terus refleks, perlu nggak diperiksa? Ya, karena ini kondisi cedera pada tulang belakang yang mengakibatkan permasalahan pada medula spinalis maupun akar sarafnya, maka untuk tes refleks itu harus dicantumkan. Di sini kan ada nih, pinprick score, key sensory point, nilainya berapa, zone of partial complete and incomplete, ini incomplete masuk neurological level. Sebentar. Deep anal sensation. Nih. Sensation. Bahwa dia bisa buang air besar, air kecil. Nih. Ini loh gambar ini. Ini berarti Anda tulis nih. Ada enggak nilainya? Ya ditulis di sini. Nilainya berapa? Merasakan enggak? Oh bisa. Tulis. Normal. Tidak ada gangguan. Terus nanti apabila ada permasalahan di sini, kita akan gambarkan di situ dengan pemeriksaan itu.
Kalau di tempat kami kan kita sudah menyepakati ya, membuat suatu kesepakatan bahwa yang terganggu atau absen tidak ada nilainya, sensibilitasnya 0, kita beri warna arsir merah. Tetapi yang hipo kita beri arsir warnanya biru. Yang normal kita biarkan warnanya putih. Jadi di sini nanti gambarannya dicari L4 mana? L4 diarsir warnanya biru. Sudah jelas apa belum? Ini untuk semuanya karena mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini belum? Sudah, Bu. Sudah toh? Tinggal mengulang Iya. lagi kan? Ya. Iya. Oke. Terus lanjut. Ini diganti ya, lumba 3. Jangan lupa kalau kita bicara tentang cedera pada tulang belakang, baik fraktur atau problem patologi yang lain, kalau mengatakan MMT tungkai menurun, itu tungkai yang mana? Kalau tadi dikatakan tungkai kanan dan kiri, MMT kedua tungkai. Karena tungkai bisa saja cedera itu tidak simetris. Maka di sini muncul kalimatnya harus jelas. MMT kedua tungkai menurun sekitar 3. Hipoestesi. Oke, kita cermati. Impairment-nya apakah ini saja? Impairment itu apa? Impairment itu apa? Yang dimaksud dengan impairment? Permasalahan, Bu. Permasalahannya ini saja. Sebenarnya masih banyak lagi sepertinya, Bu. Nah, jadi permasalahan itu nanti akan di breakdown jadi sebuah diagnosis fisioterapi. Coba sebutkan dulu permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Sebutkan. Permasalahannya itu pertama untuk MMT-nya itu menurun. Jadi kekuatan ototnya itu di sekitar 3. Lalu untuk sensoriknya itu defisit. Nah, terus. Nah, lalu ada hipoestesia. Hipoestesia itu seperti mati rasa. Hipo itu bukan mati rasa, sensibilitasnya menurun. Kalau mati itu anestesia, tidak ada. Hipo. Oh iya, Bu. Berarti sensabilitasnya menurun. Nah, lalu Lagi. ada itu seperti ambulans kayak belum bisa berjalan. Buat diagnosis atau baru mengumpulkan permasalahan? Apa, Bu? Ini membuat diagnosis atau baru mengumpulkan permasalahan? Itu baru mengumpulkan permasalahan, Bu. Baru mengumpulkan permasalahan. Oke, silahkan. Oke. Berarti problematik. Saya baru problematik. Ya. Anda belum melakukan pemeriksaan ya? Belum ya? Oke. Ya. Problematik, bukan impairment dulu. Terusnya problem. Itu problem pasien atau keluhan pasien, gitu kan? Atau keluhan pasien.
kekuatan ototnya menurun. Jadi kalau bicara tentang problem atau keluhan, menggunakan bahasa pasien dulu. Kekuatan otot kedua tungkai menurun. Dah, jangan dikasih sekitar 3 dulu. Ntar dulu. Kan Anda belum memeriksa. Nanti setelah pemeriksaan. Kekuatan otot kedua tungkai menurun. Terus rasa tebal-tebal ya, atau bagaimana? Bahasanya menggunakan bahasa pasien dulu. Rasa tebal atau hipo itu ya, hiposensitif itu. Terus sensorik defisit itu dihilangkan, hipoestesi dihilangkan. Terus tinggal nomor 5. Nah, pasien ambulasi dengan kursi roda. Terus keluhan, tidak ada problem BAP dan BAK. Dari keluhan ini nanti kita akan membuat suatu perencanaan sebuah pemeriksaan untuk menentukan diagnosis. Ya, gitu. Nah, dari sini ini apa ini yang akan kamu lakukan pemeriksaannya dari 3-4 problem ini? Untuk pemeriksaannya itu pertama kita memeriksa kekuatan otot pasien dengan menggunakan MMT. Lalu untuk rasa tebal atau hiposensitif itu kita memeriksa sensoriknya itu. Terus? Lalu kita periksa apakah di situ ada nyeri, kita menggunakan VAS. Terus? Lalu kita cek LGS-nya pasien. Terus? Untuk apa LGS? Bisa jadi karena rasa nyeri tersebut LGS-nya terganggu. LGS anggota Karena titik permasalahannya di bagian terang tersebut, Bu, di bagian lumbar. Apakah boleh dilakukan fleksi terang, ekstensi terang? Belum tahu, Bu. Ya, Untuk apa tidak boleh? Kan dia masih distabilisasi, dilakukan fungsi operasinya itu untuk tidak boleh ada gerakan terang, ada ekstensi maupun rotasi. Jadi LGS terang tidak perlu diukur. Tapi justru kalian kalau mengukur LGS ankle boleh. Kenapa? Nilainya 3. Potensi, ya bicara potensi. Potensi terjadi foot drop sehingga saya mengukur LGS-nya untuk mengetahui apakah sudah terjadi kontraktur atau belum pada Achilles tendonnya. Boleh. Tapi terangnya enggak boleh. Oh iya, Bu. Oh, siapa lagi? Untuk pemeriksaannya kita periksa refleks, tes refleks untuk pasien. Refleks, ya refleksnya belum dimasukkan. Terus, lagi. Silakan lagi. Apa lagi ya?
Kita periksa dari palpasi, Bu. Jadi kita palpasi apakah di situ ada ketegangan atau tidak, atau adanya spastisitas. Kenapa spastisitas? Kalian berpikir spastisitas kenapa? Mungkin karena kalau saya sih, menurut saya karena apa? Setelah karena rasa nyeri tersebut, Bu. Jadi kan setelah operasi itu pemasangan pasti nyeri itu. Jadi Ya, itu bisa jadi spastisitas. yang tanda-tanda spastisitas itu cedera di saraf pusat atau saraf tepi? Bedakan spastis dengan spasme. Apa bedanya spastis dengan spasme? Coba dibaca lagi. Oh iya, Bu. Oke. Sekarang ini kembali lagi. Pemeriksaan. Jadi yang kalau bicara spastisitas itu adalah cedera pada upper motor neuron. Lah, batasan upper motor neuron dan lower motor neuron sekarang sudah paham belum? Cedera pada lumbal 3 ini masuk upper motor neuron atau masuk lower motor neuron lesi? Silahkan. Masuk lower motor neuron, Bu, kayaknya. Batasannya di mana, upper dan lower? Kalau upper itu dia batasannya itu seperti pada saraf pusat begitu, Bu. Jadi dia untuk menstimulusnya itu berupa latihan yang terus-menerus untuk mengingatkan bahwa itu yang terkena upper. Kalau lower itu dia bisa distimulus dengan seperti metode listrik gitu, Bu. Terapi listrik. Coba jelaskan dulu batasan cedera di upper motor neuron lesi dan lower motor neuron lesi berdasarkan letak dari level cedera. Apa tadi, Bu? Jelaskan dulu batas dari letak topes lesi ya, area lower motor neuron dan upper motor neuron dulu. Jadi untuk upper motor neuron itu dimulai dari korteks motorik dan berakhir di dalam medula atau sumsum tulang belakang. Lalu untuk Sampai level berapa? Vertebra berapa? sampai sakrum. Dibaca lagi. Jadi itu Bapak dipahami dulu saya. Kalau enggak apa-apa.
Belum nemu, Bu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang level cedera, kalau level cedera upper motor neuron itu adalah cedera dari yang apa namanya sampai di mana? Sampai di level lumbal torak 12 lumbal 1 itu torak 12 lumbal 1 itu batasan dari upper motor neuron lesi yang tanda-tandanya adalah adanya spastisitas. Tapi pada cedera lumbal 1 ke bawah ya, itu adalah cedera lower motor neuron lesi. Jadi kalau kalian tadi sampaikan itu ada spastisitas, itu adalah kurang tepat karena spastisitas itu miliknya upper motor neuron. Oh iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bedakan antara spasme dengan spastis, beda. Terus apa lagi? Sepertinya itu saja sih, Bu. Sudah? Setahu saya. Ya, Bu. Terus pemeriksaan fungsionalnya Anda menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan apa fungsionalnya? Indeks fungsional pemeriksaan. Kalau untuk aktivasi daily living masuk nggak sih, Bu? Bukan. Indeks fungsional itu adalah nanti merupakan capaian untuk pasien saya nanti kemampuannya saat ini dan nanti berikutnya misalkan menggunakan indeks. Indeksnya apa? Indeks fungsional spinal cord injury index, Barker index, Katz index. Ini menggunakan indeks apa fungsionalnya? Itu harus ada. Tambah pemeriksaan fungsional indeks. Sudah jelas? Ya, Bu. Terus selanjutnya Ntar dulu, jangan bikin prognosis dulu. Pemeriksaannya apa tadi? Dah, itulah. Nah, sebentar, prognosis nanti dulu.
Pemeriksaan baru kan kita buat diagnosis setelah itu. Diagnosisnya apa kalau gitu? Diagnosisnya kan kita masuk diagnosis fisioterapi. Coba diagnosisnya apa? Jadi untuk diagnosis fisioterapi kan ada body function dan body structure ya Bu. Jadi masuk ke situ. Iya, ada 5 hal yang diperhatikan. Body structure, ya, impairment, body structure, impairment, fungsional, kontekstual faktor itu harus masuk. Terus participation restriction. Jadi 5 hal. Ya, ketidakmampuan struktur yang bermasalah apa sih? Oh, tulangnya, oh, ototnya, oh, sarafnya. Misalkan nih, misalkan yang terkait dengan body structure. Terus body function, impairment dulu. Impairmentnya apa? Terkait dengan impairment. Oh, impairmentnya dia tidak mampu apa? Ada penurunan kekuatan otot, ada gangguan sensibilitas, ada nyeri penyebab nyerinya apa harus jelas. Terus ketidakmampuan apalagi jadi yang tidak mampu pasien itu apa terkait impairment. Terus fungsional pasien tidak apa kesulitannya, tidak mampu berjalan, ya kan, tanpa alat bantu, gitu kan. Terus kontekstual faktor itu yang mengikat pasien, bisa terkait dengan motivasi pasien, keluarganya, support keluarganya, lingkungannya, itu masuk di dalam kontekstual faktor. Terus yang terakhir participation restriction. Pasien itu tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial lingkungannya apa saja. Kalau 21 tahun mungkin dia masih kuliah, atau Anda bisa nanti membuat skenario itu pasiennya bekerja, pasiennya kuliah atau apa. Jadi ketidakmampuan apa terkait dengan fungsi hariannya. Maka tadi ini nyambung kepada indeks fungsional yang diharapkan. Terus ini dibuat. Nah, dari sini kita kan tadi pemeriksaan. Setelah kita nanti kira-kira apa yang kita rencanakan terkait dengan diagnosis ini, ya toh? Pasti kita membuat planningnya apa, yang kita berikan apa, apakah cukup exercise, apakah menggunakan juga modalitas treatment yang lain, kira-kira apa yang kita fokuskan dengan pasien kondisi seperti ini, ya. Terus kira-kira dengan itu kita mempunyai prognosis apa dengan hasil pemeriksaan tadi. Prognosis juga harus berdasar sebuah evidence base. Apa yang tercantum dalam evidence base itu dengan Frankel-C, nanti capaian daripada fungsional akhirnya itu apa. Itu evidence base-nya ada. Jadi prognosis nanti kan ada kuet sanam, kuet malam, dan kuet vitam, et sanam, and fungsional. Maka fungsional indeks itu harus dicantumkan. Nah, kalau sudah begitu ketemu, baru treatment tadi yang Anda pilih. Dari treatment itu buat apa? Videonya. Nah, ini ditulis dulu, nanti malam didiskusikan lagi nggak apa-apa. Jadi treatmentmu tadi yang kurang tepat gambar-gambarnya tadi, untuk coba buka dulu. Ya, boleh nggak? Dia hari keberapa? Hari keberapa dari
Skenario kasusnya tadi, itu kasusnya berapa lama pasien mengalami rasa sakit? 2 bulan, Bu. 2 bulan kira-kira pasien sit up sudah boleh atau belum? Pasien sit up. Karena kita kalau bicara tentang stabilisasi fusi berarti harusnya lebih 3 bulan atau 4 bulan setelah terjadi fusi baru boleh melakukan itu. Menfleksikan ini lebih dari 90 derajat itu boleh enggak? Kan belum boleh. Ya berarti ini kan tidak boleh, enggak cocok. Nah. Ya, Bu. Jadi kalau misalkan untuk penerapan William Fleksi masih belum bisa ya, Bu? Untuk pasien 2 bulan. Belum boleh. Kalau mengatakan belum bisa itu karena pasiennya tidak mampu. Tetapi kalau kita mengatakan belum boleh itu adalah merupakan yellow flag. Oh iya, Bu. Berarti hanya kemungkinan untuk latihannya itu free active exercise ya, Bu. Dan Saya tidak bicara kemungkinan, saya bicaranya pasti. Kalau oh, kamu bilang kemungkinan itu masih iya atau tidak. Jadi dengan kondisi seperti ini yang boleh saya berikan, gitu loh. Bahasanya itu. Kalau mungkin kan masih ragu-ragu, belum pasti. Karena saya sudah paham nih, kondisinya pasien saya masih fasenya di sini fase di mana pasien belum terjadi konsolidasi. Saya belum boleh melakukan itu. Jadi saya harus melakukan ini adalah tahapan yang boleh dilakukan pada fase ini hanya berarti stabilisasi core. Tidak boleh fleksi, tidak boleh ekstensi, tidak boleh rotasi. Tetapi saya akan melakukan kekuatan otot yang minimal berkurang tadi strengthening. Ya. Begitu, sesuai dengan jurnalnya. Boleh nggak saya berikan treatment yang lain tambahan? Misalkan nih, saya berikan TENS. Boleh nggak? Saya tanya lagi, kalau TENS bermakna untuk nyerinya, silahkan monggo. Tapi kalau nyeri tadi karena stabilitas, TEN kan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kamu bicara TEN tadi untuk spasm, oke, spasm cocok nggak diberikan TENS? Padahal spasm harusnya diberikan release dan stretch, gitu kan? Jadi Anda memberikan treatment, jangan hanya bicara tentang memberikan TENS untuk nyeri. Lah nyeri tadi kan dicari. Penyebab nyeri ini macam-macam kok. Inflamasi bisa, infeksi ya bisa, instabilitas bisa. Ya. Tetapi prinsipnya diberikan TENS boleh-boleh, asal kita tahu permasalahannya. Atau saya berikan IR, Bu, untuk apa? Preliminary exercise. Oke, yang diberikan mana? Oh, area pinggangnya, Bu, supaya enggak spasme. Oke, boleh. Pilih sekarang IR atau TEN. Kalau saya sih sepakat lebih suka menggunakan IR. Ya. Maka buat di situ treatment menggunakan IR untuk punggungnya, berarti SOP-nya pemasangan IR bagaimana. Nah, gitu. Videonya nanti adalah video pemasangan inframerah pada punggungnya, dan buat video tentang exercise. Kamu mau latihan jalan, mulai dari strength sampai latihan jalan paling nggak sampai 10 menit, 5 menit selesai. Bagaimana latihan berdiri dulu, jangan berjalan berdiri menggunakan walker. Nah, gitu. Strengthening berdiri. Sudah jelas? iya, Bu.
Sudah jelas belum? Terus nanti kalau udah dibuat gitu, apa namanya? Coba besok videonya ditampilkan supaya nanti saat hari Sabtu kita berproses dengan Bu Suci sudah bagus semua. Terus referensinya di belakangnya dicantumkan. Paling akhir, slide paling akhir itu referensi exercise-nya, referensi prognosisnya, referensi tentang apa namanya patologi problemnya, referensinya jangan sedikit, semakin banyak referensinya semakin bagus. Referensi tentang IR-nya, gitu kan, itu cantumkan. Sudah jelas belum? Insya Allah jelas, Bu. Udah clear, sekarang ganti yang satu. Yang satu kemarin apa? Andani. Diagnosisnya apa kemarin? Ya, silakan dipresentasikan dulu. Hip arthroplasty. Hip arthroplasty merupakan suatu tindakan penggantian sendi panggul dengan prostesis yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan memperbaiki fungsi sendi panggul seperti semula. Lanjut. Bu, ini saya kelompok kami langsung ke penata laksanaannya gitu, Bu. Saya ingat, ya. Jadi nanti kan harus bicara semua. Terus untuk pembuatan video, itu kan video tadi kan ada pemasangan IR untuk yang kelompok 1, ada exercise saat listening dan exercise saat berdiri menggunakan walker, ya kan? Jadi itu dibagi 3. Exercise. Nya 3 orang ini satu-satu yang membuat. A membaca apa, B membaca apa, C. Nanti untuk kelompok satunya juga begitu. Oke. Nah, lanjut, Kar. Iya, Bu. Assessment ini ada nama, Nyonya A, terus kemudian tanggal lahir, tidak diketahui, umur 54, jenis kelamin perempuan, agama sama pekerjaan. Kosong. Lanjut, Bim. Riwayat penyakit sekarang. Jadi itu pasien pada tanggal 4 Januari 2021, pasien Nyonya A jatuh dari kamar mandi, kemudian pasien dibawa ke rumah sakit karena mengeluh nyeri pada pangkal paha dan pergelangan tangan kiri, kemudian pasien dirongsen dengan hasil fraktur pada hip. Stop. Kalau kita mengatakan hip itu adalah suatu sendi, di mana sendi itu terbentuk oleh astabulum maupun kaput kolum femur. Kalau Anda fraktur pada hip itu belum jelas. Jadi kalau sudah mengarah sebuah gambaran radiologis sudah harus jelas fraktur pada kolum femur. Oh ya. Yuk lanjut si Ingrid. Andani atau Ingrid, lanjutkan. Oke, selanjutnya ada asesmen. Asesmen ada riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit penyerta, serta riwayat penyakit keluarga. Sedangkan vital check-nya ini
Ada RR, terus HR, sama BB. Next. Terus asesmen ada lagi inspeksi statis, pasien berbaring di tempat tidur, terus paha kiri tampak lebih besar dari paha kanan, terus ada inspeksi dinamis, pasien tampak kesulitan untuk menggerakkan hip dan wrist sinistranya, sedangkan palpasi terdapat odem di sekitar hip dan wrist sinistra. Ada pemeriksaan gerak aktif mulai dari shoulder, elbow, wrist. Terus kalau ada di bawah ada hip, knee, dan ankle. Next, terus di sini ada pemeriksaan. Ulangi lagi, baleni lagi, saya masih baca. Bentar. Pemeriksaan gerak aktif, shoulder. Bentar, saya baca dulu sebentar. Baik, Bu. Di sini rest-nya terbatas elastic heart. Terbatas ke arah gerakan mana nih harus jelas. Fleksi atau ekstensi. Terus ekstensi elastik. Shoulder fleksi itu sepertinya bukan soft ya normalnya, karena tidak ada yang ketemu otot mana dengan mana tuh nggak ada. Terbatas, anvil fleksi soft, mungkin nggak ya terbatas dengan soft fleksi anvilnya? Tidak. Ekstensi. Kalau knee-nya terbatas gerakan fleksi atau ekstensi di sini. Karena ekstensi knee itu apabila heart, saya akan bertanya mungkin ada problem patellofemoralnya. Tapi kalau tidak ada permasalahan patellofemoralnya, ekstensinya knee itu adalah bukan heart. Apabila itu normal. Tapi kalau terbatas karena memang ada patellofemoral problem, pernyataan Anda terbatas ini harus ditanyakan. Nanti penyelesaiannya apa? Ini juga salah ini. Ekstensi heart. Ekstensi itu bukan half soft tissue stretch. Plastik soft tissue stretch dengan adanya stretch daripada ligamen PCL-nya. Lanjut. Diperbaiki itu. Silakan dilanjutkan. Pemeriksaan spesifik, pemeriksaan nyeri dengan NLS, pemeriksaan arthrometry figure of X dengan meter lain, pemeriksaan lingkup gerak sendi dengan goniometer, dan pemeriksaan MMT. Perlukah dilakukan pemeriksaan antropometri panjang tungkai? Perlu nggak? Perlu Baten? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Kenapa tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Yo. Silakan.
Yo. Minus kiri. Ngawal Pak Dokter. Ini ngawal Pak Dokter. Ya, silakan. Kalau diukur, Anda menggunakan pengukuran itu antropometrinya menggunakan true length atau apparent length. Panjang tungkai harus diukur kan? Karena kan ada fraksi pada kolom. Anda akan menggunakan pengukuran itu memilih menggunakan true length atau apparent length atau bone length. Karena ada 3 pengukuran antropometri, pengukuran panjang tungkai. Betul? Silakan dijelaskan dulu masing-masing supaya nanti tidak salah pemahaman. Ya, monggo dijawab dulu. Monggo dijawab dulu. Ayo. Ayo. Terus, silakan. Gerak cepat. Gerak cepat. Set, tarik tergantung tanganmu kuwi lho. Enggak semono kok ora kuat. Nom yo. Engko aku delok gerak cepat aku. Yo, silakan. Monggo. Siapa yang punya kasus tadi? Andani, Sekar, Ingrid. Silakan Ingrid, ayo. Mau diukur dari mana? Sudah tahu Pak belum? Ribon teman-teman. Ya, Bu. Diukur dari mana Ingrid? Diukur dari mana Ingrid? Belum tahu, Bu. Pengukuran panjang, yang lain. Ada yang tahu enggak? Yo, dari mana coba? Ada true length, ada apparent length, ada bone length. Jadi kalau ada fraktur kolom femur, gambar anatominya dilihat dulu. Coba gambar ronsennya dilihat lagi. Sebentar, saya bukain itu lagi. Di slide selanjutnya, Bim. Sebentar, Pak. Nah. Yuk, mereng.
Oke, jadi kita lihat nih, kita cermati nih, dibesarkan dulu supaya cetok, jelaskannya cetok. Jelaskan cetok. No, maksudnya full screen. Full screen kan, full screen kan. Oke, gambarnya digedeke lagi. Di full screen gedeke jadi cetok. Oke, kalau kita bicara mengukur panjang tungkai itu ada 3. Bone length, true length maupun apparent length. Ya, kalau kita ukur true length itu dari sias sampai ke malleolus, medial atau lateral. Kalau kita ngukur bone length itu dari trochanter mayor ke malleolus. Kalau kita mengukur, bone length itu kita, trochanter ke tuberositas, boleh. Kalau kita mengukur apparent length dari umbilikus sampai sias dan umbilikus. Ya, jadi itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda melakukan pemeriksaan, oh ini pemeriksaan, tapi pemeriksaan itu sesuai nggak dengan permasalahannya? Boleh nggak dilakukan? Kontraindikasi nggak gerakan itu dilakukan? Sama dengan tadi kasus yang di atas. Apakah kita boleh melakukan pemeriksaan fleksi terang? Kan nggak boleh, itu kan PSF. Nah, sama ini kan ANP. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Iya, Bu, paham. Kan. Kalau body structure, di situ tidak dikatakan suhu lokal. Problem struktur yang bermasalah adalah bone fracture of di mana? Muscle, kenapa? Misalkan itu. Tapi bukan adanya suhu lokal. Body structure, struktur tubuh secara anatomis yang bermasalah itu apa? Itu body structure. Terus impairment, impairmentnya apa? Berarti ketidakmampuan atau kelemahan ini adalah impairment. Nah, keterbatasan gerak impairment. Udem impairment. Terus ini kita kalau menggunakan ICF sama dengan yang tadi saya sampaikan 5 tadi. Nah, fungsionalnya nanti itu nanti terkait dengan ketidakmampuan secara fungsional. Maka indeks fungsional yang diharapkan di sini Anda mau menggunakan indeks fungsionalnya apa? Menggunakan apa ini? Apa Sekar indeks fungsional yang mau digunakan? Untuk fraktur pada tungkai atas pada kelompok femur. Grid, apa grid? Ya, Bu. Indeks fungsionalnya menggunakan apa grid? Ya, Bu. Pernah dengar Harris Hip Score, HHS? Cari itu, indeks fungsionalnya menggunakan Harris Hip Score. Apa, Bu, tadi, Bu? Harris Hip Score.
Sudah? Sudah jelas belum? Baru nyari, Bu. Iya, Bu. Cari nanti, kalau nyari sekarang nggak ketemu-ketemu. Terus, lanjut. Nah, ini kan nanti masuk dalam kontekstual faktor tadi, diagnosis. Personalnya bagaimana, environment itu masuk dalam nanti kategori ICF diagnosis, ya. Ya, jadiin satu. Terus, nah ini, jangka pendek, UDEM, reshab. Meningkatkan kekuatan otot, tungkai pasien, sinestra, mengurangi adanya stiff. Mengurangi adanya stiff. Terus transfer ambulasinya kapan? Kapan mau dilakukan transfer ambulasi? Itu tadi skenarionya pasiennya operasi hari keberapa? Hari keempat. Hari ke ada fraktur pada kolum femur dan skenarionya. Yuk, dibaca skenario dulu. Nanti kita membuat program sesuai dengan skenario. Jadi pergelangan tangan kirinya kan tidak ada fraktur, tidak ada apa-apa, kan hanya nyeri saja. Apakah pasien tidak boleh berjalan nanti pada hari ketiga atau keempat? Boleh nggak menggunakan alat bantu? Boleh, Bu. Nah, kenapa tidak dibuat program jangka pendek jalan itu? PWB atau PWB sesuai dengan gambar tadi. Ya, itu ya. Oke, tak woconi lagi. Oke. Oke. Jadi jalannya nanti partial weight bearing atau non weight bearing. Karena pasien ini adalah cemented. Cemented berarti jalannya adalah partial weight bearing. Boleh. Jadi hari ketiga, keempat pasien harusnya sudah bisa jalan. Yang dimaksud dengan benar, jalan dengan benar itu jalan yang seperti apa? Nah, kalau misalkan nih ada impairment yang tidak bisa diselesaikan, kekuatan otot atau ada apa ya? Apakah jalannya jadi benar kalau modalnya nggak ada? Jadi panjangnya bukan jalan yang benar. Targetnya apa sih? Jalan tanpa alat bantu. Walaupun jalannya nanti elek, tapi kose penyebab elek apa? Tapi jalannya tanpa alat bantu masih mungkin nggak? Masih memungkinkan gitu. Sudah bisa dimengerti belum? Sudah bisa dimengerti belum? Sudah, Bu.
Jadi nanti capaian fungsional tentang harapan ini nanti akan muncul dalam Harris Hip Score, itu nanti akan muncul. Terus lanjut. Nah, sekarang modalitas ini sama dengan teman-teman tadi. Kalau kalian menggunakan infrared, oke, infrarednya bagaimana pemasangannya, ya? Kan ada 3 orang. Nanti kan ada pemasangan infrared sesuai SOP, bikin 1 video. Terus latihan exercise-nya di HIP-nya atau di terangnya, monggo silahkan sesuai dengan kemampuan penyenangan nanti apa berpikirnya, buat 1 video. Terus latihan jalannya buat 1 video. Jadi ada 3 video. Paling videonya 2 menit, 2 menit, 2 menit cukup, ya. Jadi untuk infrarednya kan sekedar simulasi. Ini loh infrared, posisi pasien seperti apa, jaraknya, itu yang harus dimunculkan dalam video itu. SOP-nya bagaimana sebelum melakukan pemanasan itu, apa saja yang dilakukan pemeriksaan, disampaikan dalam ceritanya, begitu. Tulisannya ankle itu salah ya, itu ankle harusnya. Ya, Bu. Yang harus disampaikan atau jelaskan? Oke. Ya. Ada pertanyaan, Boten? Gimana, Grit? Sekar, Andani, ada pertanyaan, Boten? Cukup, Bu. Nanti kami perbaiki dulu. Oke. Perbaiki dulu. Jadi, Bu, nanti di rumah kan nggak ada walker, nggak ada IM. Simulasi. Misalkan simulasi kan bisa. Kayak temenmu kemarin. Nggak ada krek, dia bikin bambu gitu kan. Bambu di model kayak krek. Udah deh, Anda buat kreativitas di sini supaya ini paham. Cara pembelajaran ini benar gitu aja. Ya, setelah diperbaiki, kita mau ketemu lagi kapan? Jadwalkan dulu supaya saya ngatur jadwalnya gampang. Silakan. Kapan dijadwalkan? Nanti malam, besok? Kira-kira nanti malam belum siap, saya yakin sih. Kalian masih ngotak-ngotak, gambar videonya dibikin. Besok ya? Ya, Bu, Ya, Bu. besok. Ya, Bu. Jadi besok saya harap sudah lebih sempurna. Jadi nanti saat dipresentasikan di depan Bu Suci, udah bagus. Ya, itu oke, sudah cukup saya rasa. Atau ada yang Baik, Bu. sudah ya? Terima kasih. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Jangan lupa loh, di ini kan apa namanya? SS. Dilakukan untuk ininya apa namanya? Dokumentasi, iya. Untuk ininya, untuk bahan absensi bahwa sudah kita lakukan.
Sudah dilakukan belum? Siapa Sudah, yang Bu. Bima. sudah kan? Udah, Bu. Lagi. Bima. 3, 2, 1. Udah. Terima kasih semuanya, selamat mengerjakan. Semoga besok sudah lebih baik ya. Jadi ditampilkan plus video-videonya. Nanti Bu kalau videonya putus-putus, insya Allah kalau durasinya cuma 2-5 menit, nggak sampai putus-putus beberapa kali. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadikan kita lebih baik. Ya, Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hmm.